Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali di channel saya. Saat ini saya sedang berada di rumah salah satu pengrajin kolosi di Desa Barakati, Kecamatan Batuda, Kabupaten Gorontalo. Saya akan memperkenalkan salah satu kerajinan tangan yang dinamakan kolosi. Kolosi adalah pembuatan renda tradisional di Gorontalo. Mungkin orang Gorontalo sendiri masih banyak yang tidak mengenal kerajinan ini, karena kerajinan ini tidak seperti kerajinan kain kerawang yang sudah booming. Kerajinan ini sudah hampir punah. Asal-usul kolosi itu sendiri tidak terlalu jelas kapan mulainya. Yang jelas sampai saat ini masih ada. Pengrajin satu-satunya di Desa Barakati adalah almarhumah Saidah Purulawa. Kerajinan kolosi ini sekarang dikerjakan oleh anak cucu almarhumah. Oke, agar jelas mari ikuti videonya sampai selesai. Sekarang saya perlihatkan cara pembuatan kerajinan renda ini. Dan ini adalah alat yang digunakan. Jika diperhatikan, alatnya ini mirip dengan mesin tik jadul. Alat ini dibuat sendiri oleh pengrajin. Idenya didapat dari mana sampai saat ini tidak diketahui. Yang jelas alat ini sangat sederhana, tetapi sangat berfungsi untuk pembuatan renda tradisional. Kalau kita lihat proses pembuatan renda ini rumit, dan ini menggunakan benang yang dililitkan pada bila-bila kayu yang berbentuk stik. Stik-stik kayu ini berpasangan dan benangnya dipintal satu sama lainnya. Kemudian ditahan dengan menggunakan jarum pentul pada gelondongan yang terbuat dari pelepah batang pisang yang sudah dikeringkan, kemudian dililitkan pada kayu. Dan ini adalah motifnya. Jumlah dari bila kayu atau stik ini tergantung dari lebar renda yang dibuat. Motifnya digambar pada kertas dan dililitkan pada gelondongan yang dapat diputar untuk memudahkan proses pengerjaannya. Pada dasarnya bila kayu itu selalu berjumlah genap. Untuk renda yang paling kecil memerlukan 4 buah stik atau bila kayu. Sementara jumlah stik ini sangat tergantung dari lebar dan pola renda yang akan dibuat. Ini adalah hasil renda. Dan kalau kita buka ini, kita lihat renda hasil dari kerajinan ini mirip sekali dengan hasil renda yang dibuat oleh pabrik. Dan ini proses pembuatannya memakan waktu yang lama ya, berminggu-minggu bahkan mungkin berbulan-bulan tergantung panjang dari renda itu sendiri. Kadang-kadang dalam proses pembuatan benang pada bila bambu itu perlu ditambah karena habisnya itu tidak serentak, tetapi mungkin satu persatu akan habis. Dan ini juga yang memperlambat proses pengerjaan.
Ini berbagai macam hasil dan berbagai motif serta warna yang dibuat. Ada merah, ada hijau, ada biru, ada putih. Sangat tergantung pada warna pakaian yang dibuatkan hiasan renda ini. Dan ini adalah proses yang dilakukan, harus hati-hati serta telaten untuk membuatnya. Generasi muda sangat tidak tertarik karena proses pembuatannya. Jadi ini merupakan kendala pengembangan dari kerajinan tangan ini. Kendala pengembangannya pertama, kurangnya minat pekerja terutama generasi muda. Yang kedua, proses pengerjaan dari renda ini sangat lama. Yang ketiga, aplikasinya sudah berkurang. Mungkin sudah jarang atau bahkan tidak ada yang menggunakan renda ini jika dibandingkan dengan renda yang berasal dari pabrik. Renda ini kalah bersaing dalam hal mungkin kualitas ataupun harga. Tetapi salah satu nilai di sini adalah nilai kebudayaan atau nilai tradisi dari keterampilan ini mungkin perlu dilestarikan sehingga tidak menutup kemungkinan ke depan akan ditemukan cara mungkin yang paling cepat bagaimana sehingga prosesnya cepat, kemudian berbagai motif juga akan muncul, tetapi ini memerlukan perhatian terutama dari yang berkompeten. Oke, demikian video kali ini. Dengan harapan mudah-mudahan kerajinan tradisional pembuatan renda Gorontalo ini mendapat perhatian terutama dari pemerintah maupun yang berkompeten agar kerajinan ini tidak akan punah selamanya. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.